Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Sini kami dari kelompok 2 dengan judul presentasi ikatan kovalen. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Di sini ada Marwi Suksin, saya sendiri, Gabriela Beatrix Silva Komen, Rofita Ranitai, Virginia Kamila Naben, Ratna Laduma, Angela Marci Una, Devida Jerga Ahmujara, Cecilia Rosita Paulina Alfatini Narum, dan Imelda Nisa. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori orbital molekul. Dalam pendekatan struktur Lewis ini memberikan metode yang sangat sederhana untuk menentukan struktur elektronik yang banyak molekul. Namun ini agak sederhana dan memiliki kesulitan dalam memprediksi struktur beberapa molekul. Namun demikian, struktur yang ini dapat memberikan struktur yang masuk akal bagi banyak molekul dan kesederhanaan penggunaannya menjadikan metode ini sangat berguna bagi para ahli kimia. Nah, pendekatan yang lebih umum namun sedikit lebih rumit ini adalah teori orbital molekul. Nah, teori ini didasarkan pada fungsi gelombang elektron mekanika kuantum untuk menggambarkan ikatan kimia. Untuk memahami teori orbital molekul atau MO ini, maka kita tinjau terlebih dahulu mengenai interferensi konstruktif dan destruktif gelombang berdiri yang dimulai dengan interferensi konstruktif dan destruktif penuh yang terjadi ketika gelombang berdiri tumpang tindih seluruhnya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini merupakan gambar interferensi konstruktif, sedangkan gambar bawah merupakan interferensi destruktif. Nah, ketika gelombang berdiri ini hanya tumpang tindih sebagian, maka kita mendapatkan interferensi konstruktif dan destruktif yang parsial. Dan untuk melihat bagaimana kita menggunakan konsep-konsep ini dalam teori orbital molekuler, maka mari kita lihat mulai dengan molekul H2. Nah, molekul H2 ini merupakan molekul yang paling sederhana. Nah, orbital 1s atom hidrogen merupakan gelombang berdiri dan fungsi gelombang elektron. Nah, dalam teori orbital molekuler, kita memandang ikatan dua atom H sebagai interferensi konstruktif parsial antara fungsi gelombang berdiri orbital 1s. Nah, bisa dilihat pada gambar yang pertama di atas ini. Gambar ini dapat mengalami campur tangan dari destruktif parsial. Sedangkan gambar ini terlihat energi molekul H2, 2 elektron pada orbital ikatan ini, lebih rendah dibandingkan dengan energi gabungan 2 atom H yang terpisah. Nah, di sisi lain energi molekul H2 dengan 2 elektron pada orbital anti-ikatan, ini lebih tinggi daripada 2 atom H yang terpisah. Nah, untuk menunjukkan energi relatif, kita menggunakan diagram seperti ini. Dalam molekul H2, orbital anti-ikatan dan orbital anti-ikatan ini disebut dengan orbital sigma. Nah, orbital sigma sendiri merupakan orbital molekul ikatan dengan simetri silinder terhadap sumbu antar inti yang terlihat pada gambar ini. Nah, ketika orbital atom digabungkan, ini akan menghasilkan orbital molekul. Jumlah orbital molekul yang terbentuk sama dengan jumlah orbital atom yang digunakan. Jadi, dua atom hidrogen dengan orbital 1s ini bergabung dapat menghasilkan orbital sigma molekul H2. Orbital molekul seperti orbital atom tidak boleh mengandung lebih dari 2 elektron. Ini berdasarkan prinsip pengecualian Pauli dan diisi dimulai dengan orbital energi terendah terlebih dahulu. Nah, secara umum, perbedaan antara pasangan orbital ikatan dan anti-ikatan menjadi lebih besar seiring dengan meningkatnya tumpang tindih orbital atom. Nah, dapat kita lihat contohnya pada gambar yang ini. Ini merupakan contoh orbital molekul H2 yang memiliki dua elektron valensi. Nah, jadi ini dua orbital 1s, kemudian ini membentuk ikatan sigma. Berikut tentang teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi mengasumsikan bahwa sebuah ikatan kimia terbentuk ketika dua valensi elektron bekerja dan menjaga dua inti atom bersama. Pada gambar di samping, ketika dua atom hidrogen saling mendekat, kedua orbital 1s saling tumpang tindih sehingga kedua elektron atau masing-masing H menyumbangkan satu elektron berpasangan untuk berikatan dengan orbital yang tumpang tindih. Pasangan elektron yang digunakan bersama berada di bawah. Gaya tarik menarik hidrogen secara bersamaan sehingga fungsi sebagai perekat yang menyatukan kedua inti tersebut. Kita akan melanjutkan tentang valensi terarah dan hibridisasi. Valensi terarah adalah kemampuan atom untuk membentuk ikatan kovalen dengan atom lain. Valensi terarah dapat ditentukan oleh jumlah elektron valensi yang tersedia untuk berikatan. Atom dengan valensi terarah dapat membentuk ikatan dengan atom lain melalui pembagian atau penambahan elektron. Hibridisasi adalah proses bersatunya orbital-orbital atom yang memiliki tingkat energi yang sama untuk membentuk atom hibrid yang baru. Hibridisasi terjadi ketika atom pusat dalam suatu molekul membentuk ikatan dengan atom-atom lainnya. Proses hibridisasi menghasilkan orbital hibrida yang memiliki bentuk dan energi yang berbeda dari orbital aslinya.
Ada beberapa jenis hibridisasi umum, yaitu 1. sp3 hibridisasi terjadi ketika 1 orbital s dan 3 orbital p bergabung untuk membentuk 4 orbital hibrida sp3. 2. sp2 hibridisasi terjadi ketika 1 orbital s dan 2 orbital p bergabung untuk membentuk 3 orbital hibrida sp2. 3. sp hibridisasi terjadi ketika 1 orbital s dan 1 orbital p bergabung untuk membentuk 2 orbital hibrida sp. Resonansi adalah konsep dalam kimia menjelaskan situasi di mana struktur Lewis tunggal tidak cukup untuk menggambarkan distribusi elektron dalam molekul atau ion. Resonansi adalah beberapa representasi Lewis molekul yang berbeda hanya dalam distribusi elektron, bukan dalam posisi atom. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping bahwa representasi menunjukkan ikatan tunggal dan rangkap dua bergantian, tetapi hibrida resonansi yang menggambarkan benzena lebih akurat menggambarkan delokalisasi elektron pi di seluruh cincin karbon, menghasilkan ikatan yang seragam dan stabilitas yang lebih tinggi. Yang ketiga ada teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion dan geometri molekul. Bunyi teori VSEPR adalah pasangan elektron dalam ikatan kimia atau pasangan elektron yang tidak dipakai bersama atau pasangan elektron yang mandiri akan saling tolak-menolak, dan pasangan elektron cenderung untuk saling berjauhan satu sama lain. Nah, teori ini menggambarkan arah pasangan elektron terhadap inti suatu atom. Atau singkatnya bahwa teori VSEPR ini adalah salah satu cara juga untuk meramalkan geometri molekul yang berdasarkan tolak-menolak molekul dan berdasarkan tolak elektron pada kulit luar atom. Teori ini didasarkan pada gagasan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat dan akan mengatur posisinya sebisa mungkin saling menjauh satu sama lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang meramal bentuk molekul berdasarkan teori valensi shell electron pair repulsion, di mana ada pun langkah-langkah dalam penentuannya sebagai berikut. Yang pertama, membuat konfigurasi elektron. Yang kedua, menentukan elektron valensi. Yang ketiga, membuat struktur Lewis. Yang keempat, menentukan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas pada atom pusat. Dan yang kelima, menentukan bentuk molekulnya. Adapun rumus pasangan elektron dalam suatu molekul disimbolkan sebagai berikut: AX, NEM, di mana dari rumus tersebut terdapat keterangannya pada slide. Dari teori yang ada, maka kita dapat melihat pada tabel di samping tentang berbagai macam geometri bentuk molekul. Berikut adalah teori orbital molekul untuk H2 dan H2+. Nah, teori orbital molekul adalah sebuah pendekatan teoritis yang digunakan untuk menggambarkan sifat elektronik molekul dengan memperluas konsep orbital atomik menjadi orbital molekul yang melibatkan atom-atom yang terikat dalam molekul tersebut. Nah, untuk molekul H2, terdapat dua atom hidrogen yang terikat bersama. Dalam teori orbital molekul, dua orbital atomik hidrogen 1s terlibat dalam pembentukan orbital molekul. Kombinasi linear dari dua orbital atomik ini menghasilkan dua orbital molekul baru, yaitu orbital sigma dan orbital sigma terbalik. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa orbital sigma merupakan orbital molekul yang memiliki energi lebih rendah, sementara orbital sigma terbalik memiliki energi yang lebih tinggi. Teman-teman juga bisa melihat di bawah merupakan gambar molekul untuk orbital H2. Berikutnya molekul H2+ atau hidrogen kation. Hidrogen kation ini memiliki satu elektron yang kurang dibandingkan dengan H2. Dalam teori orbital molekul, hanya orbital molekul sigma yang terisi oleh elektron dalam H2+. Elektron tunggal tersebut mengisi orbital sigma yang lebih rendah, dan secara kuantitatif molekul H2+ dapat digambarkan sebagai ion hidrogen dengan struktur ikatan yang sangat kuat. Selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan tentang teori orbital molekul ikatan dan orbital molekul anti ikatan. Nah, yang pertama yaitu orbital molekul ikatan, di mana orbital dan rapatan elektron ikat terpusat mendekat pada daerah kedua inti atom yang bergabung dan dengan demikian menghasilkan situasi yang lebih stabil. Sedangkan orbital molekul anti ikatan, di mana orbital dan rapatan elektron ikat berpusat menjauh dari daerah antara inti atom yang bergabung dan menghasilkan situasi yang kurang stabil. Nah, ketika orbital ikatan terbentuk, energinya menjadi lebih rendah daripada energi orbital atom asalnya atau sebelum berikatan. Energi dilepaskan ketika orbital ikatan terbentuk dan molekul hidrogen lebih stabil secara energetika daripada atom-atom asalnya. Sedangkan suatu orbital anti ikatan adalah kurang stabil secara energetika dibanding atom asalnya. Stabilnya orbital ikatan adalah karena adanya daya tarik menarik dari inti dan elektron. Berikut yaitu ikatan sigma, ikatan pi, dan prinsip Aufbau. Ikatan pi adalah ikatan kimia kovalen yang dua cuping orbital atom yang berelektron tunggal bertumpang tindih dengan dua caping orbital atom lainnya yang juga berelektron tunggal. Hanya terdapat satu bidang simpul dari orbital yang melewati dua inti atom. Dilihat dari gambar pada slide yang dimana ikatan pi terbentuk karena adanya overlap antara dua orbital p dengan orientasi 3 lurus garis penghubung kedua nukleus. Kedua orbital yang sejajar ini overlap sisi dengan sisi, densitas elektronnya berpusat
di atas dan di bawah garis penghubung kedua nukleus. Overlap ini adalah paralel bukan linear sebagaimana pada ikatan sigma, sehingga orbital molekuler pi tidak simetris silinder. Yang berikut yaitu ikatan sigma, di mana dalam kimia, ikatan sigma adalah jenis ikatan kimia kovalen yang paling kuat. Ikatan sigma dapat dijelaskan dengan jelas untuk molekul diatomik menggunakan konsep grup simetris. Dalam pendekatan formal ini, ikatan sigma adalah simetris terhadap rotasi di sumbu ikat. Dengan definisi ini, bentuk ikatan sigma yang umum adalah S tambah S, PZ tambah PZ, S tambah PZ, dan DZ kuadrat ditambah DZ kuadrat, di mana Z ditentukan sebagai sumbu ikat. Selanjutnya adalah prinsip of Bohr. Prinsip of Bohr menyatakan bahwa elektron pada orbital-orbital yang berbeda diisi berdasarkan urutan peningkatan energinya, yaitu orbital yang energinya paling rendah akan terisi terlebih dahulu dan orbital yang energinya paling tinggi akan terisi terakhir. Selanjutnya adalah diagram. Dari diagram di atas tersebut, maka kita dapat melihat urutan pengisian subkulit mulai dari subkulit yang energinya paling rendah yaitu 1s sampai dengan pada energi yang paling tinggi yaitu 7p. Maka urutan pengisian elektron pada subkulit yaitu 1s, 2s, 2p, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, dan 6d. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, mohon tinggalkan di kolom komentar. Bye-bye.